Halo, apa kabar? Balik lagi bersama gua Rahmat Alfian. Kita bahas kenapa gua tidak meng-share forwarder yang gua pakai. Bang, bagi nomor forwarder dong. Bang, forwarder apa yang dipakai? Oke. Cekidot. Jadi gue itu pengen kalian yang nonton video-video tutorial import atau tutorial belanja, gue itu biar tumbuh mandiri, dan gue pertimbangkan beberapa resiko jika gue share provider yang gue pakai. Jadi kalian itu gue minta tumbuh mandiri, cari forwarder. Nah, kalian itu akan expert dengan pertanyaan kalian terhadap forwarder gitu. Jadi kalian lebih kritis terhadap forwarder yang kalian pakai, yang kalian temui sendiri, dibandingin jika kalian memakai forwarder yang misalkan gua share. Nah, kalian mungkin lebih detailnya ke gua, Bang, habis ini prosesnya gimana lagi ke forwarder. Nah, harusnya itu kan pertanyaan itu bukan ke gua lagi. Pertanyaan itu harusnya kalian lempar ke forwardernya. Jadi kalau misalkan kalian cari forwarder sendiri, kalian jadi banyak pertanyaan yang kalian bisa lempar dan kalian bisa menemukan jawaban yang tepat gitu. Mungkin beberapa pertanyaan kalian ya gua sebagai bukan forwarder ya bingung juga jawabnya gitu. Jadi alangkah baiknya kalian cari sendiri. Jadi forwarder itu kan banyak di mana-mana, misalkan di Jakarta, di luar Jakarta, di kota kalian mungkin. Jadi gua sarankan kalian cari forwarder yang sekota di tempat kalian dan yang mempunyai kantor yang bisa kalian temui gitu. Kalau misalkan itu kan kalian bisa nggak terlalu was-was. Misalkan gini prosesnya, jika kalian semua itu kan ada resiko. Maksudnya resiko itu mungkin keterlambatan atau mungkin resiko-resiko lain gitu. Misalkan lu pakai forwarder dari gua, lu akan cecar gua, dimana gua ya itu tidak terpaut atau tidak tersangkut paut dengan forwarder itu. Nah, itu kan yang tidak gue inginkan atau itu merugikan gue. Jadi gue share, kalian terkendala atau apa yang kalian cecer itu bisa jadi gue, bukan forwardernya. Itu kan gue bingung. Nah, misalkan kalian ada kendala kan kalian tanya dulu kendalanya apa, terus bisa kalian tanya solusinya gimana gitu. Jadi bypass langsung via forwarder. Jadi forwarder itu ya biasa jasa yang melayani kalian itu dengan baik dan dengan SKCK, bukan SKCK, SK surat dengan ketentuan yang mereka miliki gitu. Jadi forwarder kan ada tahap-tahapan, masing-masing forwarder mungkin berbeda, cuman itu tahapan yang forwarder lakukan gitu. Misalkan dari A ke B, B ke C, C ke D. Nah, itu tahapan-tahapannya mungkin berbeda dengan forwarder lain, cuman forwarder menerapkan tahapan itu. Paham nggak? Yang gue masuk tahapan alur kerja forwarder gitu. Jadi kalau misalkan gua share forwarder yang gua pakai itu mungkin aja bisa ada pertanyaan balik ke gua
yang harusnya pertanyaan itu forwarder. Sebenarnya gue menghindari itu. Kalau misalkan kalian cari sendiri, kalian kan bisa tanya langsung. Kalian tuh misalkan kalian dapat forwarder nih, kalian bisa tanya prosedur forwarder ini bagaimana gitu. Apakah hanya jasa transfer, apa plus jasa transfer, apa hanya jasa kargo, apa plus jasa kargo, bisa transfer, bisa kargo, atau kargo aja, atau dua-duanya gitu. Terus apa yang kalian dapatin, misalkan kalian langsung dibuat kode marking. Kode marking itu kode penentu barang. Jadi misalkan sekali kirim dari sana itu 1000 barang, nah itu kode marking itu yang menentukan kepemilikan punya kalian gitu. Jadi misalkan ada kode-kode yang dimana itu menandakan punya kalian, jadi si forwarder itu gampang melacak barang udah nyampe ini punya kalian dengan kode ini gitu. Nah itu kode marking, kalian bisa tanya tuh kode marking gimana gitu, apa udah dibuatin dari forwarder atau kita buat sendiri. Kalau misalkan dibuat forwarder, kode markingnya apa? Kalau misalkan kita buat sendiri, ini kode markingnya. Nanti kalau misalkan dibuat sendiri kan kita kasih kodenya tuh, entah nama, entah singkatan, entah apalah. Nah nanti si forwarder ngecek tuh ada yang sama nggak kode markingnya punya kalian sama punya teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada, di info ini kode markingnya harus berbeda, soalnya ada yang udah makai gitu. Nah habis itu biayanya kalian tanyain langsung, biaya per kilo atau per meter persegi atau per meter kubik, kalian tanya sendiri. Nah langsung kalian tanya juga ada minimum beratnya. Misalkan beberapa forwarder itu menerapkan sistem minimal 3 kilo. Kalau misalkan barang Anda 1 kilo, Anda harus bayar sejumlah 3 kilo. Lalu apalagi ya, nah kalau misalkan sudah sampai sini dengan harga 3 kilo itu, apakah barang sudah sampai rumah atau hanya baru sampai sampai mana ya, mungkin Jakarta gitu ya. Contohnya misalkan gua punya barang paket nyampe sini, biayanya 1 juta. Nah 1 juta itu baru nyampe gudangnya dia. Kalau misalkan gua minta kirim, berarti kan ada ekspedisi lokal pakai JNE atau JNT, itu tambah lagi. Kalau misalkan diambil sendiri itu nggak ada ongkos tambahan lagi, cuman kita perlu ngambil sendiri gitu. Nah itu yang perlu kalian catat terhadap masing-masing provider yang kalian pakai. Pertanyaan itu lambat laun kalian tahu tuh alurnya bagaimana, harganya berapa, sistemnya bagaimana. Kalian bisa pakai dulu yang A, cari yang A. Kalau misalkan kalian udah dapat yang A, tes lagi yang ke B, pakai forwarder yang kedua, forwarder lain. Kalau kurang satu lagi, cari lagi yang ketiga, baru kalian bandingin mana yang lebih murah, aman, terpercaya, sama lebih cepat. Nah kalian itu penentunya. Langsung berulang, kalau misalkan pengen belanja lagi, kalian ulangin ke forwarder yang sudah kalian pakai gitu. Biasanya itu forwarder lebih terbuka. Misalkan kita tanya, bang cara prosedur pemakaian, kalau misalkan prosedur belanjanya gimana gitu, nanti dijelasin tuh, kalau mau belanja di sini kirim aja linknya, jumlah barangnya berapa, pengen yang bagaimana, terus harganya sudah berapa gitu.
atau nanti tinggal kirim aja ke gudang kita. Nah berarti kan kalau kirim ke gudang provider berarti kan kita sudah melalui pembelian, tinggal dikirim ke mana, ke gudang gitu. Jadi si provider tidak melayani pembelanjaan di sana, cuman terima barang terus kirim di Indonesia. Nah, itu banyak nih, seharusnya pembahasan provider ini lebih dalam lagi atau lebih lebih tepat pembahasannya mungkin di one video ini gitu. Jadi nanti ada video yang menjelasin alurnya, alur pembelanjaan. Jadi ini nggak detail, cuman alur pembelanjaannya itu dari penjual ke gudang ke pelabuhan atau gudang ke port air atau udara, dari situ langsung ke port tujuan Indonesia atau di mana, langsung dari situ ke provider lagi, balik lagi ke gudang situ, ke gudang provider, lalu didistribusikan ke pengguna jasa. Nah pembahasan video ini gue buat kenapa, karena banyak banget yang minta di share providernya itu, sedangkan gua harap kalian itu cari sendiri. Dan kalau kalian cari sendiri itu kalian akan lebih lebih kritis terhadap provider yang kalian akan pakai gitu, dibandingin terhadap provider jika gua kasih. Kalau misalkan gua kasih, lu akan kritis ke gua, kan guanya nggak mau direpotin kekritisan kalian yang harusnya pertanyaan kalian ke provider cuman kalian tanyain ke gua, kan gua bingung atau nggak mau lah itu. Jadi biar sama-sama enak, kalian pun tumbuh sendiri. Jadi gue tinggal misalkan lu udah dapet provider nih, nah gue tinggal kasih saran gimana cara follow up-nya atau alur-alurnya gimana, atau nanti dari provider mungkin dari kalian udah dapat terus berbagi forwarder, jadi kalian bisa komen masing-masing tuh, itu lebih enak dibandingkan gue yang nge-share sendiri itu. Oke, itu aja dari gue. Tungguin tutorial video yang akan gue buat lagi dan beberapa video penjelasan tentang import, proses dan alurnya. Jadi gua harap udah nggak ada tuh permintaan atau bang tolong share providernya bang. Terakhir itu di komennya gua dibilang pelit karena tidak share providernya. Sebenarnya sih itu ya cuman ungkapan aja, cuman jangan dianggap serius, cuman lucu aja gitu bang. Pelit bener apa pelit dah, pelitnya pelit dong, pelit ya. Oke, tungguin aja. Jangan lupa buat kalian yang udah nonton, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, kalau kalian suka like, kalau kalian nggak suka dislike aja. Jangan lupa komen dan subscribe. Thank you.